Ihsan itu adalah kau menyembah Allah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlisul ilmi yang berada di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Maka kita yakin duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam fasal tentang menguatkan keyakinan dan memperbagus keyakinan kita, maka perlu kita mengetahui apa saja yang menyebabkan keyakinan itu bertambah. Apa saja yang menjadikan keyakinan itu menjadi kuat. Karena keyakinan dia harus kuat, jangan lemah. Dan bagaimana dan apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan keyakinan itu menjadi baik dan bagus. Maka kata Al-Imam Haddad, subhanallah, beliau mengajarkan dan mengarahkan kepada kita untuk menuju arah itu, supaya keyakinan kita makin kuat, makin mantap, makin bagus. Kata beliau, wal yaqinu yaqwa, dan keyakinan itu akan kuat, wa yahsunu, dan akan bagus, akan menjadi lebih baik, ihsan. Udah bagus menjadi lebih bagus lagi, itu namanya ihsan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang disebut, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Itulah ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia, seorang pemuda yang gagah yang bertanya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, mal Islam. Yang kedua, mal iman. Yang ketiga, mal ihsan. Yang keempat, matas sa'ah. Sehingga dikenal hadis ini di kalangan para ulama hadis dengan sebutan hadis Jibril, hadis Jibril. Nah, di situ Nabi ditanya tentang al-ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan artinya berbuat lebih baik lagi, berbuat lebih bagus lagi. Ini orang udah baik, lebih baik lagi. Ini orang udah bagus akhlaknya, lebih bagus lagi. Maka Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah kau menyembah Allah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah
seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah memang tekanan setiap ibadah kita. Diharapkan kita bisa menggambarkan dan membayangkan ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Contohnya sholat. Nah, bukan sholat aja, semua ibadah kita. Contoh yang paling gampang, dan karena dia sering kita kerjain keseharian kita, sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kita sholat, ka'annaka tarah, bayangin kita masuk di dalam sholat, bahkan sebelum sholat kita sudah merasakan, ya. Ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Lalu kata Nabi, kalau memang kau nggak bisa membayangkan seakan-akan kau melihat Allah, kenapa nggak bisa? Karena banyak dosa kita tertutup, ada hijab yang menghalangi hati kita supaya bisa membayangkan melihat Allah. Banyaknya dosa kita, kelalaian kita, kemaksiatan kita banyak, sehingga nggak bisa tuh begitu. Maka Nabi kasih jalan yang kedua, alternatif. Ya, alternatif. Ya, puncak kan ada alternatifnya juga itu gitu. Ya, bukan puncak doang, ada alternatif, ya. Ihsan ada juga. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi, kalau kau nggak bisa membayangkan kau melihat Allah, fa innahu yarak. Bayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Kita nggak bisa membayangin yang pertama, seakan-akan kita melihat Allah. Alternatifnya yang kedua, ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka gambarkan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat apa yang kau lakukan. Tuh lagi sholat kita, wah Allah lagi ngelihat. Jadi tetap ada yang melihat, maha melihat, meskipun dibawa ke pinggiran tol, dibantai itu 6 orang. Ada yang lihat gak? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sangka nggak ada yang tahu. Ada Allah yang maha melihat, ya. Subhanallah. Ya, maka kita berdoa khusus untuk ulama kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Islam, orang-orang yang ingin mencelakainya, orang-orang yang memfitnahnya, orang-orang yang ingin membunuhnya, dan orang-orang yang ingin mencelakai beliau, mudah-mudahan yang pertama kita minta doa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Jadi pertama jangan kita sumpahin dulu, doain dulu, doain. Kita doain, insya Allah dia sadar. Kalau disadarkan dia ngaku dah. Nih saya yang ngerjain, gitu. Nih wataknya saya, misal begitu. Tuh Allah kasih hidayah. Kalau Allah udah kasih hidayah, nggak ada yang bisa ngalangin udah. Bila kata atasannya bilang jangan buka, jangan sebarin. Allah kasih hidayah nih orang, ngaku. Itu pertama kita doain dulu, mudah-mudahan mereka semuanya Allah berikan hidayah. Amin. Amin. Tapi seandainya Allah nggak kasih hidayah, maka kita serahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan yang setimpal, dan Allah maha mengetahui untuk membalasnya. Karena yang dicelakainya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah manusia yang paling mulia, sehingga kata Nabi, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Kullu sababin, setiap sebab, wa nasabin, dan setiap nasab,
munqati'un yaumal qiyamah. Pada hari kiamat semuanya akan terputus. Nggak ada apa-apanya, nggak diperhitungkan di hadapan Allah dan Rasulullah. Nasab kita orang Betawi, fulan bin fulan bin fulan, di dunia doang. Ini bangga bangetnya gue nih punya anaknya orang yang punya kebun gede banget, lebar. Iya. Nasab cuma di dunia. Nasab selain nasabnya Rasulullah. Dari kiamat nggak ditanya. Inti anaknya si fulannya yang kontrakannya di Kemang banyak banget misalnya itu. Nggak ditanya itu. Kenapa? Nasab semuanya terputus. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Illa nasabi, kecuali nasabku, keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu dia? Keturunan Rasulullah, para habaib yang merupakan min dzurriyyah, keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasababi, nah, segala sesuatu sebab juga pada hari kiamat terputus. Apa maknanya sebab? Kerjaan ibadah yang kita kerjain bukan karena Allah dan Rasulullah, maka nggak ada artinya. Karena ada riya di dalamnya, ada sum'ah di dalamnya, ya kan? Karena bukan karena Rasulullah, bukan karena Allah, karena orang lain, karena dunia, jabatan, pangkat, maka nanti nggak ada artinya itu. Berarti kalau kita ngaji, silaturahim, sedekah, infak, kemudian birrul walidain, bakti sama orang tua, semua kebaikan yang kita lakukan karena Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah, maka nanti pada hari kiamat semuanya akan mendapatkan fasilitas dan perhitungan yang istimewa. Termasuk meninggalnya 6 laskar ini karena Rasulullah. Nggak pakai bawa senjata, modal taktik dan kecerdasan laskar nih, mengkecoh, kan gitu ya kalau kita lihat sejarah. Nggak pakai senjata, dikecoh aja deh, kalah, digengsi kali itu, dibantai. Ya Allah, ya. Dan kita mengecam dan mengutuk ini, ya, melaknat orang yang melakukannya. Karena ini bukan terjadi di luar negeri, di kampung kita, di negara kita. Kejadian yang di New Zealand aja pernah kan tuh, yang orang sembahyang Jumat dibikin rekaman, ditembak-tembakin. Itu kita laknat, kita kutuk juga. Itu juga ya melaknatnya, mengecamnya. Apalagi ini terjadi di negara kita. Dan bukan hoax. Hoax apa bukan? Bukan, nyata. Ya, menyebar semuanya, udah kita bisa lihat ya melalui dunia maya, YouTube, pernyataan-pernyataan daripada Front Pembela Islam, yang itu semuanya merupakan nyata benar adanya. Maka doakan yang telah meninggal ini daripada syuhada. Daripada syuhada. Kenapa dikatakan syuhada? Orang yang mati di jalan Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah makna ihsan. Wa yahsunu bi asbabin. Yakin, keyakinan bisa kuat, keyakinan bisa mantap dan menjadi lebih baik dengan apa? Dengan sebab-sebab. Yang pertama, minha wa huwa al-aslu alladhi alaihi al-madaru. Di antara penyebab-penyebab kekuatan yang menguatkan keyakinan, dan kita pengen itu ada dalam diri kita, mudah-mudahan yakin kita makin mantap. Amin. Ya. Wa huwa al-aslu. Nah, yang pertama ini adalah dasar. Alaihi alladhi alaihi al-madar, dasar keyakinan yang di situ sumbernya, alaihi al-madar. Apa yang pertama yang menyebabkan mantapnya keyakinan kita? Ay yusghiyal 'abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat. Seorang hamba mau mantap kuat yakinnya, maka dia harus menggunakan hati dan telinganya. Ay yusghiyal 'abdu biqalbihi. Seorang hamba
menempelkan hati, mendengarkan hatinya dan telinganya. Mendengarkan apa? Ilastima'il ayat, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Itulah Al-Quran. Jadi yang bisa memantapkan keyakinan kita ya Al-Quran. Di situ ada perintah solat, kita yakin solat semuanya bisa mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat juga bisa menarik rezeki. Solat juga merupakan sebagai komunikasi. Solat sebagai obat semua penyakit kita. Tuh, baca di dalam Al-Quran. Ini modal dasar keyakinan kalau mau kuat dan terus menjadi baik, yaitu hati dan telinga kita isgha'ul, mendengarkan. Mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah, firman Allah. Kalau di situ ada larangan-larangan, kita dengerin, dilarang nih di dalam Al-Quran. Jangankan hadis. Ini yang pertama dulu, Al-Quran. Karena dia sumber hukum Islam yang pertama. Kalau di situ ada perintah, kita kerjain. Mantap kita. Ini diperintahkan oleh Allah, kan gitu. Kalau di situ ada larangan, kita jauhin. Pembunuhan, perzinahan, apalagi itu homoseksual, ghibah, macam-macam semua kemaksiatan-kemaksiatan. Termasuk itu membunuh tadi. Ada enggak ayatnya? Ada dalam surah An-Nisa ayat 91. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ini ayat yang melarang pembunuhan. Ini bagusnya khotib Jumat ini semuanya ngangkat tentang materi itu. Nggak usah sebut orangnya, ayatnya aja. Kalau mau ada orangnya berasa dia. Karena ini hukum kita. Emang orang dakwah itu jangan yang asik-asik aja, itu asik-asik. Lempeng aja buat pilih aman aja dan enggak. Insyaallah saya di Al-Ibadah insyaallah. Saya akan angkat materi tentang surah An-Nisa ini insyaallah ya. Untuk mengingatkan kita semua bahwa yang terjadi itu merupakan sesuatu kezaliman, perbuatan dosa, dan dosanya dosa yang sangat besar. Dia di bawah urutan daripada asyirku billah, ya, menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu dosa paling tinggi ya. Yang Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zamu indallah, ya, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau berbuat menyekutukan Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Itu yang paling besar. Yang kedua, qatlun nafas bighairi haq, membunuh manusia tanpa hak. Ayatnya ada itu dalam surah An-Nisa. Man qatala mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin, atau orang mukmin aja, atau orang beriman kita bunuh. Lagi kemarin berapa orang tuh? Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam tuh dia. Kerasin aja begitu. Ditakut tuh jarin. Ya, yang nantinya waduh ngaku dah insyaallah. Waduh disadar dah. Karena ini hukum harus disampaikan. Ya, terjadi di hadapan kita, jangan kita menutup telinga. Sampaikan ini. Fajaza'uhu jahannam, balasan orang yang membunuh orang beriman neraka jahanam khalidan fiha. Apa? Abadi ente di dalamnya. Ya Allah. Kan kita muslim, selain Allah ada urusan itu. Tapi ente membunuh orang beriman. Ayatnya jelas. Ini dasar hukum yang paling pertama. Sebelum hadis, sebelum ucapan sahabat, ada Al-Quran yang melarang. Kan cakep gak? Cakep gak itu? Kalau khotib bawahnya temanya tentang itu, cakep itu. Jangan ayatnya lampang-lampang takwa. Takwa banyak macam-macam. Ini ada kejadian di kampung kita, di negara kita, sampai ini nih. Ya umum aja udah, baca aja ayatnya udah, untuk ngingetin bahwa ini satu hal yang dilarang di dalam Islam. Itu namanya orang dakwah. Dakwah itu harus butuh perjuangan. Tadi tangkap saat Bismillah udah, Bismillah ya.
karena kita berdakwah. Insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dasar pertama, hati kita sama kuping kita harus mendengarkan ayat. Nah, kalau hati, kuping udah nggak dengerin Al-Quran, itu dia yang terjadi. Brutal, kezaliman, kemaksiatan, penyelewengan, korupsi. Berapa miliar? Kasih lihat tuh duitnya di TV. Enak banget, bansos. Per kepala ceban dipotongin. Berapa juta orang tuh? Ya Allah, lagi begitu. Ulama dibantai pengikutnya. Ini udah kezaliman. Dan paling parahnya sekarang udah membunuh, memfitnah. Gitu. Yang bunuh dia. Dan kita nggak pernah menuduh. Kan gitu. Bahkan ketika kejadian masih statusnya OTK. Orang tidak dikenal. Kenapa? Islam mengajarkan jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Buktinya udah ada aja harus kuat. Bukti udah ada harus kuat. Subhanallah. Kita lihat, Pak. Ini kita lihat kekuasaan Allah. Hitungan berapa jam doang? Siang Senin kan tuh. Konvensi pers. Dari mana? Polda, kepolisian, khususnya Kapolda. Judulnya apa? Polisi menembak mati 6 apa? Laskar. Tuh ngaku tuh. Tadinya pengennya, maksud hatinya menyampaikan kebenaran duluan supaya orang bisa tahu nih yang benar kita, misalnya kata dia. Tapi rupanya kita lihat kejadiannya, kronologisnya menunjukkan kebodohannya. Dia, kalau kita lihat berarti ini Allah sudah turun tangan langsung. Dia mau umpetin. Kan gitu kata Habib Rizik. Seandainya mereka nggak bikin konvensi pers, sampai kiamat kita nggak bakal tahu siapa yang bunuh nih. Tapi Allah menunjukkan mereka berbicara, ngaku sendiri. Kita nggak nuduh, betul kan? Tapi ngaku sendiri. Ya Allah. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jam berapa tadi? Hah? Itu ada kue, Pak, sambil dimakan aja dah ya. Biar masuk, kuenya yang masuk. Idza wa udhunihi ila istima'il ayat. Nah, yang pertama kita harus dengerin Al-Qur'an. Ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya. Wal akhbar, juga hadis-hadis Nabi. Nah, dasar hukum yang kedua, hadisnya Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, di dalamnya ada perintah, ada larangan. Di situ kita harus melakukan sesuai apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu kunci dasarnya itu doang. Nggak ada yang lain. Al-Quran sama hadis, pakai itu. Ya. Ad-dalati ala jalalillahi ta'ala. Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan keagungan Allah. Yang banyak keagungan Allah dari sifat penciptaannya. Ya, gunung, laut, air terjun, seluruh dunia. Meskipun kita belum sampai ke seluruh dunia, kita lihat aja udah pakai TV, kita udah mengagumi kekuasaan Allah. Jalalillah. Ya. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya Allah. Yang kita mendengar ayat-ayat Allah, maka makin kuat yakin kita. Kenapa? Menunjukkan kita melihat kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'azamatihi, dan kebesarannya Allah. Wa kibriyaihi, dan keagungannya Allah. Wa infiradihi bil khalqi, dan makin kuat yakin kita bahwa hanya ada satu zat yang bisa melakukan ini, penciptaan, menciptakan alam, menciptakan langit, menciptakan bumi beserta isinya dan semua. Nih, wan firadihi bil khalqi. Ya, makin yakin kita, makin kuat dan percaya bahwa Allah menyendiri, Allah dengan sendiri menciptakan ini semua.
Sebab nggak bisa kalau diciptakan ini dengan dua Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di dunia ini ada Tuhan lagi selain Allah, join kerja bareng, la fasadata, rusak. Yang atu maunya begini, yang atu maunya. Maka ini nggak ada kerusakan, sempurna semua. Adapun musibah bala itu sebab akibat dosa kita. Allah ciptain awalnya ini bumi udah enak banget semuanya, langit semuanya. Lihatin tuh, langit kan atap, tapi nggak ada tiangnya. Subhanallah. Ini menunjukkan cuma satu zat yang bisa menciptakan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indah dan teraturnya, rapi dan kuat. Wal amri was sultan. Dan Allah dengan kekuasaannya yang maha memerintahkan, was sultan menguasai, wal qahri dan yang maha memberikan dan memaksakan ataupun berkuasa atas kekuasaannya. Wa ala sidqir rusul wa kamalihim, dan dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi, ya, hati kita, telinga kita terus mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah sidqir rusul, membenarkan kita, kuat kita sangat membenarkan utusan-utusan Allah, para anbiya dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalihim, dan menunjukkan kesempurnaan mereka para anbiya, para rasul. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan kita yakin bahwa mereka para nabi dan rasul dikuatkan, diberikan satu kekuatan, penopang kekuatan untuk dakwahnya. Dengan apa? Mu'jizat. Itu mu'jizat. Makanya disebut mu'jizat. Diambil dari kata-kata ain jim za, ajzun. Mu'jiz apa artinya? Mu'jizat itu fungsinya melemahkan musuh. Ya, maka kalau ngapa nggak percaya, Nabi Musa ditantangin sama tukang sihirnya Fir'aun, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kau lempar. Nabi Musa nggak tahu tuh tongkatnya bisa jadi ular. Itu semua mukjizat. Nabi nggak ada yang tahu, Pak. Tangannya nih yang bisa bikin besi siapa? Tanah diambil jadi besi siapa? Nabi Daud nggak tahu tangannya bisa jadiin tanah itu jadi besi. Emang kita punya kelebihan dikit. Nih bisa ini nih katanya. Tongkat katanya. Apaan tuh tongkat? Tongkat. Lo jangan main-main sama tongkat gue katanya begitu. Bisa jadi ular nih katanya. Tapi para nabi yang harus kita ketahui, mereka dikasih mukjizat nggak ada yang tahu. Makanya Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran waktu ditanya, waktu pakai tongkat. Ada yang nanya, ya Musa, apa yang kau pegang? Ini tongkat. Buat apa? Ya buat bantu saya jalan, menyingkirin kotoran di depan. Normalnya tongkat fungsinya buat itu. Ini menunjukkan bahwa para nabi nggak tahu fungsinya itu buat apa. Karena mukjizat hanya haknya Allah yang beri. Nah, mukjizat itu jadi melemahkan. Siapa yang nggak terima dakwahnya nabi dan rasul, maka Allah perintahkan lemparin tuh. Maka dia menjadi ular raksasa yang menelan semua ular-ular daripada tukang sihirnya Fir'aun. Dan banyak semua dari mukjizat para nabi dan rasul, semuanya diberikan oleh Allah kepada mereka untuk melemahkan musuh yang masih membangkang dan melawan dari ajakan dakwah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih panjang nih ya, berhenti dulu dah ya. Yang penting insyaallah masuk ya, makanan masuk, ilmu masuk juga ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Yang terpenting kita tutup doa kita tadi, harapan kita untuk imam besar dan untuk yang sudah meninggal dunia dari para syuhada. Mereka semuanya mendapatkan tempat yang terbaik ya. Syuhada ini luar biasa, dan insyaallah juga kita semuanya bakal mati, dan mati yang terbaik adalah mati syahid. Sampai Nabi gambarkan orang mati syahid di medan perang itu, katanya mereka orang yang mati syahid di medan perang pengen mati 70 kali.
Hidup mati. Pengennya mati 70 kali. Artinya mati syahid terus. Sekali aja yang merasakan kenikmatan. Yang mana sebenarnya mati sekali doang. Saking apa itu? Lezatnya, nikmatnya. Kenapa dikatakan syahid? Ketika dia mati, dilihat dan disaksikan oleh Allah dan Rasulullah dan para malaikatnya. Itulah makanya disebut syahid. Syahida yashhadu artinya disaksikan. Syahid di makna al-masyhud jadinya. Orang mati syahid diartikan orang yang matinya disaksikan oleh Allah dan Rasulullah dan para malaikatnya. Disaksikan itu makanya disebut mati syahid. Insyaallah kita semua mati dalam keadaan syahid. Bismillah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.